Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Juna Across the Limit, channel yang membahas tentang oprek-oprek dunia joran, dunia pemancingan. Oke, kali ini kita ngebahas ya. Kita ada proyek nih masuk nih buat saya. Nah, ini proyeknya ini ringguit. Ringguitnya ini pecah keramik. Nah, keramiknya itu pecah saat dibawa mancing lah, intinya itu begitu. Biasanya itu pecah pas dibawa mancing kayak, dan ini keramiknya pecah belah dua keramiknya. Jadi kalau ada joran yang ringnya pecah atau keramiknya pecah, itu bisa diakalin, bisa dibaikin. Yang penting syaratnya ya keramiknya nggak hilang, keramiknya tuh masih gitu. Kalau keramiknya hilang ya sudah, nggak mau diapain, cabut, ringnya ganti baru. Oke, bagaimana prosesnya? Yang pertama, keramiknya ini kita lem dulu. Kita bulatkan dulu keramiknya. Di sini lem yang saya gunakan untuk nempel keramik itu nggak mahal. Lemnya yang saya pakai ini, tipikalnya. Tipikalnya, aduh nggak kelihatan. Nah nih, tipikalnya epoksi, lemnya epoksi. Ini resinnya, dan yang satu ini epoksi yang hardenernya. Ya, maaf kalau tulisannya kebalik, bukan tulisannya kebalik. Saya pakai kamera depan, jadi ya harap dimaklum lah. Namanya juga pakai HP, iya kan? HP biasa. Oke. Nah, resinnya, lemnya yang tipikalnya epoksi. Ya, jadi kita prosesnya itu di lem dulu dua bagian yang pecah ini, baru kita bulatkan, tempel ya bagian bulatnya ya, kiri kanan. Ya kalau sudah bulat begini, itu yang penting dia tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan. Taruh aja dulu. Ya, kita taruh dulu sampai lemnya mengering. Nah ini lemnya, kita tunggu aja dulu sampai kering ya. Nah seperti ini tuh, kelihatan kan bagian pecahnya. Itu nanti kalau sudah kering kita bisa bersihkan sisa lemnya itu pakai alkohol. Tapi kalau sekarang dikasih alkohol nanti lemnya malah pecah. Jadi jangan dibersihkan dulu, biar aja dulu. Yang penting ringnya sudah bulat dulu. Oke? Ini bingkai keramiknya, bingkai ringnya. Tuh. Ring tipe KWAG. Oke, nah ini ringnya sudah 1 jam kita lem tadi ya, udah kering, sudah bulat lagi lah ya. Oke, sekarang waktunya kita tempel ke bingkai ringguitnya. Bagaimana prosesnya? Gas. Lemnya masih sama yang kita gunain ya, lem yang tipenya epoksi tadi. Caranya, nah ini lemnya itu dibulatkan di bingkainya ini. Bulatkan di bingkainya ini, terus kalau bisa rata ya, jadi dia nanti nempel seperti sesuai yang kita harapkan. Oke, jangan terlalu tebal dulu, nanti malah belepotan ya kan? Nah ingat ya, kalau mau masang ringguit lagi ke bingkai, ringguit ini ada stepnya untuk dia nyantol di ininya. Stepnya itu dia memisahkan antara bagian depan sama bagian belakang. Bagian depannya itu biasanya dia akan sedikit lebih kecil. Nah, kita harus perhatikan betul-betul. Nah, itu kelihatan nggak? Nah, ini kan bagian yang lebih kecil ya, lebih kecil, berarti ini yang akan menghadap ke depan. Depannya mana? Depannya kan ini. Berarti nanti ini hadapnya begini. Ya, jangan dibalik begini. Nggak masuk nanti dia di bingkainya. Ya, harusnya begini. Oke. Sekarang kita tinggal tempelkan. Ditekan ya, supaya dia
masuk ke bagian step ringnya. Nah, ini sudah nempel ya. Nah, tuh nempel kan. Tinggal kita tunggu lemnya kering, baru nanti kita bersihkan pinggirnya. Nah, habis ini kita bersihkan pinggirnya, baru kita nanti kalau dia lemnya sudah kering, 1 atau 2 jam kemudian dia akan kering, baru nanti akan kita lapis resin di sini. Lapis resin sedikit di bagian ini kan ada paretannya ini ya, sedikit-sedikit ini. Nah, itu kita masukin resin supaya lemnya tidak oksidasi, bahasa kerennya itu oksidasi. Oke, kita tunggu dulu lemnya keringnya. Nah, sahabat Juna, setelah 1 jam kita pasang keramiknya ini kering, tinggal proses selanjutnya yaitu kita menutup bagian pinggir-pinggirnya ini, untuk bagian ini. Oke, nutupnya dengan apa? Sama, masih dengan lem epoksi yang tadi. Karena lem yang kita pakai itu kalau dia sudah kering, sudah mengering, itu dia akan transparan. Memang dia transparannya tidak setransparan resin, tapi paling tidak dia akan menutup pinggir-pinggirnya ini dan juga merekatkan keramiknya ke bingkainya. Oke, gimana prosesnya? Nah, langsung kita gas ya. Nah, ini kalau saya sarankan ini nggak pakai kuas ya, tapi pakai lidi yang nah ini ditajamkan sedikit ujungnya supaya kita bisa masukkan lem epoksinya ini ke dalam sela-selanya ini. Oke, pelan-pelan ya, jangan terburu-buru. Ingat, setiap pekerjaan apapun itu jangan dilakukan terburu-buru, karena ketika kita lakukan dengan terburu-buru maka hasilnya tidak akan sesuai yang kita harapkan. Ini kita harus pelan-pelan. Nah, oke sahabat, kita sudah kelilingin ya ringnya ini dengan epoksi tadi. Ya, ada bagian yang ini yang terlalu rapat ini. Nah, ini juga sudah kita masukin. Ini kan belepotan nih ya, kayak gini nih ya. Nah, kita bersihin dulu ya. Cara membersihkannya itu menggunakan cairan spesial, dapatnya dari apotek. Dapatnya dari apotek. Cairan itu apa namanya? Ah, ini dia. Cairannya namanya ini. Namanya, tutup dulu mereknya. Nah, namanya ini alkohol 95% ya. Kenapa pakai alkohol 95%? Karena alkohol itulah yang akan mengangkat lah, membersihkan lem epoksinya dari ringnya ini. Kenapa bisa pakai yang lain? Bisa pakai etanol ya. Pokoknya yang bahan-bahan yang menggunakan berakhiran dengan ol itu biasanya bisa untuk membersihkan epoksi ya. Kita bersihkan, gosok, poles pelan. Ingat ya, jangan sampai kena ke bagian dalamnya. Karena apa?
Justru karena lem itulah yang akan merekatkan keramiknya ke bingkainya ya, dan juga menutup sisa-sisa pori-pori lubang pinggirnya. Oke, sudah kita bersihkan. Oh, ini masih ada sedikit. Nah, kita bersihkan lagi. Adanya tadi sama adanya pegang sampah. Nah, ini ya. Tadi adanya. Nah, proses inilah yang nantinya akan sedikit memakan waktu. Karena apa? Lem ini harus kita biarkan benar-benar kering, sampai benar-benar kering loh pokoknya lemnya. Oke. Lemnya akan kita biarkan sampai benar-benar kering. Itu memakan waktu sekitar 12 sampai 16 jam. Oke, sudah kita bersihkan. Sudah kita, oh masih ada sedikit ini kelihatan ini. Oke. Pokoknya harus benar-benar bersih ya, supaya terlihat estetik lah ya. Oke. Nah, ini ringnya sudah kita sambung dan sudah kita kembalikan ke bingkainya. Sudah kita lem juga. Tinggal menunggu lemnya kering baru siap digunakan lagi. Lem ini kering itu dalam 2 jam sudah kering. Tapi untuk digunakan, untuk dipakai saat mancing itu ya idealnya di atas 12 jam, 12 sampai 16 jam itu bisa digunakan. Oke, cukup sekian video yang saya berikan, semoga bermanfaat apa yang saya bagikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimakan sama